Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berkenan silaturahmi berkunjung ke markas Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah kita bertemu langsung dengan Pak Dandim. Apa kabar, Bang? Siap. Alhamdulillah. Pak Kolonel Triarto. Gimana, Bang, selama kesan-kesan di Kota Bandar Lampung? Ya, alhamdulillah. Waduh, ini suatu kehormatan ya bagi Kodim 0410 Bandar Lampung. Pada hari ini kita menerima kunjungan dari Pak Ketua DPRD Kota Bandar Lampung. Ya, alhamdulillah ini saya berarti sudah memasuki bulan keempat. Bulan keempat ya di Kota Bandar Lampung. Memang selama ini memang yang sudah kita 3 bulan pertama kita berusaha orientasi, mencari, mengenali lingkungan, dan kita tahu hal-hal apa yang kira-kira menonjol di Kota Bandar Lampung. Mungkin juga ada ya apa kira-kira kerawanan kita perlu tahu. Ya, alhamdulillah sejauh ini saya sangat enjoy di Kota Bandar Lampung. Iya. Dan ya suatu pengalaman luar biasa karena kita dapat banyak saudara baru. Ya, mudah-mudahan betah, Pak ya. Insya Allah harus betah. Betah, tapi jangan lama-lama, nggak dapat bintang nanti. Iya, Insya Allah mudah-mudahan doa untuk dari masyarakat Kota Bandar Lampung untuk Pak Dandim sehat selalu dan karirnya semakin sukses. Bang, kalau sudah 4 bulan di Kota Bandar Lampung, mungkin sudah mantau sampai pelosok-pelosok Kota Bandar Lampung ya. Ini bagaimana sih trik dari Pak Dandim beserta pasukan untuk dalam rangka untuk turut berpartisipasi baik dalam pembangunan maupun keamanan di Kota Bandar Lampung? Ya. Wah, itu memang harus kita punya banyak taktik, strategi dan itu trik khusus. Ya. Karena bagaimanapun memang semua daerah pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Betul. Ya, kebetulan saya sudah pernah dulu menjadi Dandim di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nah, ini kan kesempatan saya menjadi Dandim yang kedua. Tentunya tantangannya berbeda. Dulu ketika di Kabupaten Ciamis itu kan kabupaten memang membawahi 3 wilayah, jadi Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Di sini satu kota saja. Demikian yang paling menonjol adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung ini kan kita tahu mungkin di kisaran 1,2 sampai 1 lebih ya sekarang. 1 juta lebih. Nah, ini tentunya membutuhkan perhatian khusus karena bagaimanapun juga kita ketika menghandle orang, menurut saya itu berbeda dengan kita menghandle alam atau menghandle mesin misalnya. Nah, ini adat budaya juga beda ya dibandingkan dengan daerah damah ya. Nah, kalau di Jawa Barat mungkin lebih homogen mungkin ya, lebih banyak suku Sundanya. Nah, ketika kita di Bandar Lampung ini ternyata unik. Uniknya apa? Suku asli orang Lampung masih ada. Ya. Kemudian suku Jawa tidak sedikit. Iya, betul. Kemudian ya etnis lain, mungkin etnis Tionghoa dan banyak, etnis dari Sumatera bagian lainnya pun ada. Dan yang paling menonjol juga adalah Lampung ini kalau bisa dibilang sebagai gerbangnya Pulau Sumatera. Orang dari Jawa ketika lewat darat, ya pasti lewat Bandar Lampung. Apalagi sekarang ada jalan tol ini kan sebagai darat. Kemudian kalau tadi bicara trik, mungkin kalau saya berdasarkan pengalaman yang sudah ya kita berdayakan betul secara maksimal sumber daya yang kita miliki, Bang. Nah, apakah sumber daya itu terutama sumber daya yang kita punya sebagai ujung tombak ini kan Babinsa. Ya, walaupun kota tapi tetap namanya Babinsa ya. Iya, Babinsa. Ya, itu nomenklatur yang sudah diatur ya. Saya kira tidak ada masalah. Nggak usah rumah sendiri ya. Jadi kalau bicara pembina kelurahan ya, tapi tidak masalah, saya kira itu intinya adalah masyarakat ini. Jumlah Babinsa kita berapa? Setiap kelurahan ada? Seharusnya tiap kelurahan ada. Sekarang? Tapi namun demikian karena ini kaitan dengan keterbatasan jumlah personil, masih ada juga Babinsa yang harus menghandle 2-3 kelurahan. Ya, dari kita punya dari 20 kecamatan ini kita punya 6 koramil aja, Bang. Dari 20 kecamatan 6 koramil ya. Berarti hampir rata-rata 1 koramil handle 3 kecamatan. Dan semula ada 4 malah. Iya. Nah, kita atur ulang. Nah, kemudian nanti mudah-mudahan ke depan kita tambahin ini jumlah koramil. Otomatis kalau koramilnya nambah, Babinsanya pasti nambah. Tentunya butuh kolaborasi bersama dengan semua elemen termasuk dengan pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Sangat. Bagaimana menyediakan fasilitas berupa kantor, koramil dan untuk fasilitas untuk para Babinsa. Kalau bisa menunggu supaya tercipta keamanan lebih efektif lagi dan lebih dekat dengan masyarakat. Seharusnya 126 kelurahan itu ada 126 Babinsa. Harusnya, iya, Bang.
Namun demikian, saya juga kita tidak boleh namanya menyerah dengan keadaan. Iya. Ketika kita ada dengan keterbatasan, jadikan itu sebagai tantangan. Iya. Saya selalu bilang jangan dibuat sebagai masalah, jadikan tantangan. Tantangan itu putih dihadapi, ya kita. Nah, apalagi saya dengar punya pengalaman lebih banyak berlatih tempur di luar negeri daripada dalam negeri. Ya kebetulan Udah ke negara mana? Ya kebetulan memang dalam bidang tugas saya sebelumnya memungkinkan saya untuk lebih banyak berinteraksi dengan tentara-tentara asing. Sehingga itu juga pengalaman yang bagus. Tentunya apa yang bagus kita ambil. Yang tidak sesuai dengan budaya kita jangan diambil. Nah, kalau di Kota Bandar Lampung ini, nah itu masuk urus saya. Karena apa yang mereka kita lihat. Misalnya kita ke daerah-daerah yang ada di negara orang itu, kita lihat kota itu bagusnya begini, bagusnya kita itu kadang-kadang saya berikan masukan juga ke wali kota maupun tentunya DPRD. Iya. Pastinya kan pengalaman-pengalaman selama berdinas di daerah lain sebelum masuk ke Bandar Lampung, pasti kan ada hal yang positif yang perlu kita aplikasikan di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk tingkat keamanan sekarang ini patroli rutin terus Bang, pasukan. Ya. Jadi memang saya sudah perintahkan ini untuk kepada seluruh anggota, baik yang terjadwal rutin, kita tiap hari kita patroli. Tiap hari ya? Setiap hari kita patroli. Intinya kan yang memberikan rasa nyaman lah, kolaborasi dengan kepolisian, dengan Satpol PP dan sebagainya, agar masyarakat itu tahu bahwa Kota Bandar Lampung ini dalam pengawasan, sehingga mereka bisa beraktivitas dengan lebih nyaman, tanpa adanya kekhawatiran dan sebagainya gitu. Ya, artinya karena kan gini, masyarakat ini mau misalnya pengaduan lah atau main lah, karena selama ini ngeliat, waduh kita mau masuk ke gedung warna hijau ini kan agak serem, kan gitu loh. Nah, ini bagaimana triknya Bang dari Pak Dandim ke pasukan supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya mereka kalau ada hal-hal tentang keamanan dan lain-lain ini nggak ragu-ragu lagi mengadu ke TNI di Bandar Lampung. Itu menarik tuh Bang. Saya selalu bilang sama Babinsa, bagi saya mungkin kan kalau Babinsa di kita ini kan kebanyakan mantan-mantan dari satuan tempur yang sudah tugas operasi kemana ke daerah konflik segala macam. Nomor Babinsa ini ya? Pastinya. Nah, saya bilang tugasmu sekarang di Kodim, bukan keberhasilanmu. Itu yang saya nilai paling bagus itu adalah ketika berhasil untuk menjadi dekat dengan rakyat. Dekatnya sadarnya apa? Misalnya ketika ada apapun, misalnya ayam hilang aja misalnya, ayamnya dicuri misalnya, atau tiba-tiba hilang, terus tiba-tiba ngomong Babinsa, curhat ke Babinsa, itu namanya bagus. Bukan sekedar kita lihat ayamnya atau bagaimanapun namanya pencurian dan sebagainya, kriminal itu tentunya urusan kepolisian. Namun demikian ketika masyarakat ada masalah apapun, kemudian yang ada di benaknya adalah saya hubungi Babinsa. Nah, itu adalah suatu bentuk keberhasilan yang hakiki bagi saya. Jadi ada kedekatan emosional ada bonding yang jelas antara TNI dengan rakyat. Karena slogannya kan juga TNI kuat bersama ini betul. Rakyat namanya rohnya atau jiwanya TNI itu yang di rakyat. Karena TNI berasal dari rakyat, bersama dengan rakyat dan melindungi rakyat. Nah, mudah-mudahan tentunya pemahaman masyarakat terhadap TNI ini kalau mau masuk Kodim, mau masuk Koramil atau ketemu dengan Babinsa, ternyata sambutan dari TNI ini berbeda dengan apa yang mereka bayangkan. Nah, ini terus dalam rangka untuk peningkatan profesionalitas kinerja daripada pasukan sendiri, gimana Pak? Kalau kita kan tentunya selain dari tugas pembinaan teritorial, kita ada juga latihan yang secara berkala sudah disusun setiap tahunnya. Jadi baik latihan tingkat perorangan, kelompok maupun sampai dengan tingkat seperti misalnya dari posko kita juga latihkan. Dari posko ini yang menarik Bang. Nanti kapan-kapan nanti kalau Mas ada kita bisa lihat. Jadi posko ini kita melatihkan sebetulnya bagaimana Babinsa maupun dari Ramil itu dia bisa berkoordinasi dengan stakeholder lain. Contohnya ketika ada apapun lah, kebakaran misalnya atau bencana alam dan ataupun artinya TNI ini bukan hanya turun ketika ada ancaman nasional atau ancaman terhadap suatu wilayah seperti contoh ada bencana pasti harus wajib turun. Kemudian ada masalah di masyarakat lewat Babinsanya harus langsung turun masyarakat. Itu memang uniknya Kodim itu gitu Bang. Jadi Kodim ini
memang sedikit berbeda atau keunikannya dalam pelaksanaan tugas itu dibandingkan dengan satuan-satuan tempur batalion misalnya. Dulu ketika saya jadi komandan batalion, kewajiban tanggung jawab saya adalah bagaimana saya menyiapkan personil dan material saya untuk siap melaksanakan tugas operasi. Tugas operasi. Itu batalion ya. Batalion. Nah, kalau Kodim ini kita harus siap setiap saat personil maupun material untuk terlibat secara langsung mengatasi kesulitan rakyat, bantu pemerintah daerah, terus bersinergi dengan kepolisian maupun semua unsur lah, semua tokoh, misalnya tokoh agama, tokoh masyarakat. Jadi bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, dengan Forkopimda lainnya, untuk kita menciptakan situasi yang aman, nyaman, tentram untuk semua warga. Tentu merupakan tanggung jawab kita bareng ini Bang ya. Kami di DPRD juga tetap harus komunikasi dengan TNI, Polri, dan Forkopimda yang lain. Saya juga pernah baca tuh di sosmed ya, di berita seperti contoh sebagai bentuk manunggalnya TNI dengan masyarakat. Seperti ada Babinsa mana kemarin mendapat langsung penghargaan dari Pak Kasat atau Panglima TNI itu ya? Kenaikan pangkat Babinsa di Kodim Kota Samarinda. Ya. Nah itu sebagai salah satu bentuk pelayanan optimal TNI kepada masyarakat. Ya. Nah jadi untuk warga Kota Bandar Lampung saat ini Pak Kodim sudah menjelaskan, Pak Dandim, mohon maaf, Pak Dandim menjelaskan bahwa terbuka lah ya dari Kodim, Koramil, Babinsa. Setiap ada permasalahan di tengah-tengah masyarakat, apapun permasalahannya, termasuk ketika ada KDRT di keluarga pun, Babinsa juga siap ya, untuk menjembatani. Kita bisa mungkin membantu musyawarah, mengkomunikasikan. Jadi jangan ragu-ragu lagi, masyarakat Kota Bandar Lampung, welcome. Intinya tuh Babinsa itu jangan di kantor Bang. Prinsipnya gitu. Oh gitu kalau ya? banyak-banyak di kantor malah nggak kerja berarti. Jangan sampai Babinsa nggak ngerti. Kantornya Babinsa itu di masyarakat, di wilayah binaannya. Harus kenal sama RT-RT-nya. Harus. Jadi kalau Babinsa ada nggak kenal sama RT tokohnya, itu harus rolling ya? Biar kita sampaikan trik-trik. Jadi harus kenal Bang. Jadi mulai dari otomatis pemerintah, oke lah pastinya pemerintah setempat yang di kelurahan dan sebagainya. Tapi juga yang tidak kalah penting tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat segala macam. Dan bahkan Babinsa ini harus juga mampu memetakan potensi kerawanan Bang. Ya Bang. Kita tidak bisa pungkiri wilayah itu namanya dengan begitu banyak manusia yang dia tentunya pemikirannya beda-beda. Iya. Ya potensi kerawanan ini kira-kira apa? Betul. Karena kerawanan ini kan sekarang zaman modern ini, kalau kita lihat potensi-potensi itu yang ada bukan hanya ketika mereka mengangkat senjata. Iya. Justru dengan pemahaman-pemahaman yang mempertentangkan masalah ideologi Pancasila. Ini kan banyak terjadi kemarin. Nah ini pasti Pak Dandim serta pasukan sudah mendeteksi dari dini tentunya ya. Jadi bingkai besarnya ya NKRI ini dengan Pancasila sebagai dasar negara apa segala macam itu tidak boleh lagi dikutak-kutik, sudah harga mati istilahnya kan. Itu. Jadi masyarakat Kota Bandar Lampung kalau kita lihat wajah beliau ya kan, bajunya loreng, kalau kata orang loreng angker tadi lah, full senyum kan. Dan ini full senyum ya kan, siap menerima pengaduan yang kiranya membutuhkan pengamanan, membutuhkan pemahaman lain-lain, jangan ragu-ragu. Kita kan juga punya ini Bang. Jadi Kodim ini di bawah Korem. Korem ini di bawahnya Kodam 2 Sriwijaya. Ya. Korem Garuda Hitam. Seandainya misalnya ada suatu hal pekerjaan atau apa yang tidak bisa kita sudah maksimal ternyata masih butuh dukungan backup dan sebagainya, kita akan lapor Korem ya. Jadi itu kalau memang perlu lagi pada Kodam dan seterusnya sampai dengan permasalahan itu benar-benar teratas. Yang penting jaga wilayah NKRI, sama keamanan di Kota Bandar Lampung adalah tanggung jawab kita bersama. Terus kita juga mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan yang optimal. Pokoknya kami DPRD beserta dengan jajaran dan Pak Dandim serta jajaran siap berkolaborasi bersama-sama memberikan pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung. Apapun itu. Tidak perlu harus A, B, C, D, tidak perlu. Nah, tidak perlu pakai persyaratan. Kita pangkas birokrasi ya, apapun kira-kira yang bisa membutuhkan penanganan segera kita tangani. Tapi memang kita memang membutuhkan istilahnya administrasi surat menyurat dan sebagainya, tentunya kita sesuaikan lah dengan ketentuan. Oke. Tapi yang penting teratasi dulu. Ya. Mudah-mudahan ya untuk warga Bandar Lampung
kita dapat melakukan aktivitas aman nyaman, karena salah satu yang terlihat bahwa daerah itu aman atau tidak ketika kita naik motor, apalagi perempuan, jam 10 malam itu dari tempat pekerjaan sampai rumah aman, tidak ada gangguan Kamtibmas dan lain-lain. Jadi tentunya apa yang kami upayakan baik dari DPRD maupun dari Kodim dan Forkopimda lain, ini akan sia-sia tanpa ada bantuan, tanpa ada partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Tentunya kami juga membutuhkan kritik dan saran dari seluruh elemen masyarakat. Ada yang disampaikan lagi, Bang? Terakhir? Ya, mungkin kalau saya, Bang, mari sama-sama kepada seluruh warga masyarakat Bandar Lampung, tadi seperti disampaikan oleh Abang Ketua Dewan, ya kita tidak bisa sendiri. Semuanya kita harus menjadi super team. Tidak ada Superman di negara kita nih. Semuanya super team. Jadi masyarakat Bandar Lampung, saya harapkan jangan segan-segan untuk pergi Babinsa atau Ramil dan sebagainya. Bila ada hal-hal yang memang perlu kita bantu dan sebagainya, silakan, kami dengan sangat terbuka. Kemudian juga mungkin kita perlu antisipasi, Bang, ini berbagai macam isu-isu sekarang ini, contohnya isu terutama yang melalui media sosial. Kita harus lebih smart lagi dalam bermedia sosial. Kita juga harus waspada lah kalau memang ada isu-isu apapun, ya kita cross check. Tidaknya kalau memang benar itu ya, masih hoax, jangan sampai kita hanya gara-gara isu-isu yang belum benar kemudian kita ribut. Intinya rugi, tidak ada keuntungan dari hal seperti ini. Daripada ribut, lebih baik kita ngopi bar lah ya. Oke, terima kasih Pak Dandim atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa lebih mengoptimalkan lagi pelayanan terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung, sehingga Kamtibmas di Kota Bandar Lampung dapat terjaga dengan baik, aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.